Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sebuah pemandangan ajaib muncul. Chair, yang sudah kehabisan tenaga dan hampir mati tiba-tiba mendorong tubuhnya sendiri ke atas bersama Long Hao Shen dalam gelombang, membuat gerakan dekat dengan ikan mas yang menerkam. Di tengah serangan ini, tangan kanannya akhirnya menggali gerbang cahaya itu, tetapi ini baru saja menghabiskan semua potensinya yang tersisa. Sambil mengulurkan tangannya di depan gerbang cahaya, mata Chair terbuka lebar, sudah tanpa cahaya. Pada saat yang sama tangan kanannya bersentuhan dengan gerbang itu tiba-tiba bersinar terang, menyelimuti Chair, dan Long Hao Shen yang menghilang di dalam desir garis bawah. Saat Chair dan Long Hao Shen menghilang, semua langkah yang terlihat dari anggota secercah cahaya harapan juga menghilang. Ruang berputar dan dibiaskan, dan saat berikutnya, lantai 6 mendapatkan kembali penampilan aslinya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Chair dan Long Hao Shen tidak ada di sana lagi. Kondisi Chair yang menyedihkan dan keadaan histeris menyebabkan semua orang terengah-engah. Dengan hanya satu garis pemikiran di dalamnya, Chair berhasil. Cahaya terang terus meringkuk, membawa Long Hao Shen dan Chair ke dunia berwarna emas, dipenuhi dengan sinar keemasan yang tak ada habisnya. Jejak kecil darah memutihkan dan mewarnai udara, dan titik-titik cahaya terang beredar di sekitar tubuh Chair, masuk ke dalam. Bahkan darah di kerahnya melayang kembali karena cahaya terang itu perlahan-lahan kembali ke dalam tubuhnya. Lengan kanan Chair masih terentang ke depan, dengan Long Hao Shen erat di bawah pelukannya seolah-olah dia takut menjatuhkan tubuhnya. Luka di tubuh Chair pulih perlahan, dan semua bagian yang tidak sempurna tersebar ke segala arah, menghilang. Hanya rok panjangnya yang robek yang tidak dipulihkan. Raut wajahnya masih ditentukan, bahkan jika itu telah kehilangan semua cahaya. Di dunia emas, mengikuti desahan panjang yang dalam, sebuah suara tua terdengar, apakah ini benar-benar layak? Cahaya keemasan menghilang secara bertahap, dan Chair, yang telah membawa Long Hao Shen di punggungnya mendarat tergeletak di tanah. Dia sepertinya bermimpi tentang saat mereka berdua bersatu kembali di kota suci untuk kompetisi perburuan iblis. Mereka berpegangan tangan, dan berjalan di sepanjang jalan menuju penginapan itu. Jalan itu sepertinya tiba-tiba menjadi tak berujung. Tidak peduli berapa lama mereka berjalan, mereka tidak mencapai penginapan. Tapi mereka tidak gelisah sama sekali, malah menikmati kehangatan tangan satu sama lain. Suara tongkat di tangannya yang mengetuk tanah terus bergema di dunia Chair. Setiap kali dia berbalik untuk melihat Long Hao Shen, dia akan melihat senyum yang sangat penuh kasih dan hangat itu. Hidup mereka meleleh bersama sekaligus. Semua rasa sakit sepertinya dilupakan seperti itu, selamanya. Tetapi banyak hal yang sering berubah secara berbeda dari keinginan seseorang. Jalan di depan berubah menjadi ilusi, dan saat berikutnya, semua lingkungan menjadi emas. Chair cukup panik, mencengkeram tangan Long Hao Shen dengan erat dan berteriak keras. Hao Shen, Hao Shen. Chair, yang terbangun tiba-tiba duduk, segera melihat tangan pucat Long Hao Shen melilit dadanya, dan dia segera mencengkeramnya erat-erat. Tubuhnya benar-benar tidak lagi merasakan sakit, dan bahkan semua energi spiritual internal dan eksternalnya telah kembali. Cukup banyak kenangan tentang rasa sakit yang keras yang sebelumnya dia alami tetap ada, dan dia tidak menyadari bahwa tubuhnya sangat gemetar. Mengingat semua yang baru saja dia lakukan, Chair mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Ini seharusnya lantai 7 menara keabadian kan? Jadi apakah ini lantai 7 menara keabadian, tempat tinggal abadi dari pengendali mayat suci, Yilai Kesi? Chair berdiri dengan tidak sabar. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk datang ke sini, dia berada di tengah-tengah mendapatkan satu-satunya kesempatan untuk membangkitkan Long Hao Shen. Tapi di mana Yilai Kesi? Apakah ini benar-benar sepadan? Sebuah suara tua tiba-tiba bergema di kepalanya. Chair, tanpa sadar melangkah mundur, menatap peti mati besar di depannya.
Kabut putih perlahan naik dari atas peti mati itu dan di langit yang mengelilinginya. Dengan sangat cepat, kabut putih ini berubah menjadi bentuk manusia, terlihat sama dengan semua patung sebelumnya, hanya saja tidak memiliki tubuh bagian bawah, yang hanya digantikan oleh kabut yang dihubungkan bersama dengan peti mati emas itu. Wajah tua, tampak sangat emosional, memiliki tatapan lembut yang diarahkan pada Chai-er. Sambil menghela nafas ringan, dia bertanya sekali lagi, apakah ini benar-benar sepadan? Kenapa kau bertindak sampai sejauh ini? Itu sangat berharga, Anda adalah Yi Lai Kexi. Chai-er bertanya dengan tekad. Yi Lai Kexi mengangguk dan menjawab, saya memang pengendali mayat suci dan Yi Lai Kexi. Apakah itu benar-benar sepadan? Chai-er mengerutkan alisnya. Tentu saja itu sepadan. Selama Hao Shen bisa hidup lagi, semuanya tidak ada yang sia-sia, jadi berikan kekuatanmu padaku. Yi Lai Kexi menghela nafas dalam-dalam, gadis yang baik. Saya tidak berpikir bahwa kamu akhirnya akan berhasil menyelesaikan semua cobaan yang telah saya buat pada tahun-tahun itu. Kamu harus tahu bahwa atribut yang paling tidak dapat diterima di mata saya adalah atribut kematianmu, jadi hampir tidak mungkin kamu dapat mewarisi warisan saya. Mendengarnya, Chai-er segera menjadi sangat khawatir. Dia tidak keberatan dengan warisan sama sekali, tetapi ini berkaitan dengan masalah apakah dia akan dapat membangkitkan Long Hao Shen. Jika kekuatan dari warisan Yi Lai Kexi tidak dapat dipinjam, bukankah semua usahanya akan begitu saja? Saya bersedia mewarisi kekuatan Anda. Anda meninggalkan pesan bahwa selama seseorang dapat mencapai lantai 7 menara keabadian ini, mereka dapat menerima warisan Anda. Jangan bilang kata-kata ini tidak salah. Chai-er dengan keras kepala menyatakan. Yi Lai Kexi menunjukkan senyum tipis, saya belum pernah mendengar ada orang yang mendukung nada bicara ini kepada saya di tahun-tahun hidup saya. Namun kamu ingin mewarisi kekuatanku. Chai-er menjadi lamban, perlahan berlutut di depan Yi Lai Kexi, dan membungkuk padanya, maaf, guru. Saya salah. Kuharap aku bisa mewarisi kekuatanmu, Anda pasti punya cara kan? Mata Yi Lai Kexi langsung berdenyut, semua demi anak ini di punggungmu. Yang ini seharusnya menjadi penerus asliku kan? Chai-er tidak menggumamkan sepatah kata pun, hanya terus bersujud ke arah Yi Lai Kexi, dahinya dengan cepat memerah dan bengkak. Yi Lai Kexi melambaikan tangannya, dan segera, semburan cahaya keemasan keluar dari tanah, menopang tubuh Chai-er. Kamu sudah cukup membenturkan kepalamu ke tanah. Memang, saya punya cara untuk membuat kamu mewarisi kekuatan saya. Tetapi jika kamu mewarisinya, kekuatan pemurnian asli kamu akan benar-benar hilang, dan tubuh kamu bahkan akan membusuk, mengubah kamu seperti zombie. Kekuatan pemurnian ini awalnya sama sekali tidak sesuai dengan kekuatan pengendali mayat saya. Apakah kamu masih bersedia meskipun ternyata seperti itu? Jika kamu kehilangan kecantikanmu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa bahkan jika yang dia dibangkitkan, dia akan tetap menyukaimu? Saya bersedia, Chai-er menjawab tanpa ragu-ragu. Apakah kamu tidak khawatir? Yi Lai Kexi tampak hampir tidak mau saat dia bertanya. Chai-er menggelengkan kepalanya dengan energi, aku tidak khawatir. Kalau begitu, silakan mulai. Yi Lai Kexi menatap Long Hao Shen dalam-dalam, pemandangannya berubah sangat emosional, menyebabkan tubuh yang terbentuk dari kabut itu sedikit terdistorsi. Lama kemudian, dia menjawab dengan tenang, tapi jantungnya sudah hancur, tidak memberinya kesempatan lagi untuk hidup. Meskipun jiwanya utuh, membangkitkannya akan sangat sulit. Jika kau ingin menghidupkannya, kau perlu jantung utuh yang masih hidup. Chai-er mengangkat kepalanya untuk melihat Yi Lai Kexi, melepaskan rantai di tubuhnya, dengan hati-hati menempatkan Long Hao Shen di tanah, membaringkannya di tanah emas. Menatapnya dalam-dalam, dan dengan lembut membelai wajahnya yang sudah kosong darah, dia menundukkan kepalanya dan dengan ringan mencium dahinya. Meskipun dahi ini sudah tanpa kehangatan dan sedingin es, itu masih memberinya perasaan seperti orang yang hidup. Wajah imutnya menunjukkan senyum tipis. Chai-er perlahan berdiri, mengangkat tangan kanannya yang bersinar dalam cahaya hitam saat sabit Dewa Kematian muncul di telapak tangannya.
Kalau begitu ambillah jantung punyaku, dialah pewaris yang kau pilih, dengan begini, kita sama-sama diuntungkan, Cair tersenyum, penuh ketulusan. Saat ini, dia tampak menawan seperti segudang bunga yang mekar. Bahkan pengendali mayat suci Yilai Kesi yang sudah tidak aktif selama beberapa ribu tahun tidak bisa membantu tetapi kosong saat melihat senyumnya. Silakan gunakan milikku. Dalam sekejap cahaya hitam, sabit Dewa Kematian di tangan Cair, dibalik ke belakang, mengarahkan pisau tajamnya ke dadanya sendiri. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk dapat mengeluarkan jantungnya sendiri secara utuh. Ini sepertinya akhir yang sempurna. Dengan cara ini dia akan bisa tinggal selamanya di sisinya, itulah sebabnya senyumnya tulus. Dia sudah bisa merasakan bilah sabit yang dingin menembus kulitnya, dan hanya dalam sekejap, bilahnya akan memotong dadanya dan dengan hati-hati mengeluarkan jantungnya. Tidak diizinkan. Semburan cahaya emas meledak dari bawah, bentrok melawan sabit Dewa Kematian, dan mengambil senjata besar itu, meskipun jejak darah masih muncul di tengah dada Cair. Yilai Kesi menyatakan dengan marah, sungguh seorang gadis. Apakah dia benar-benar layak bagimu melakukan hal seperti itu untuknya? Tidakkah kamu tahu bahwa pisau pemurni ini memiliki sifat pemurnian jiwa? Bahkan jika kamu adalah orang yang menggunakannya pada diri kamu sendiri, jika organ vital kamu tertusuk olehnya, kematian yang tak terhindarkan akan mengikuti. Tidak ada kekuatan yang akan pernah bisa menghidupkan kamu kembali. Cair memandang Long Hao Shen dengan emosi yang dalam. Jadi apa, dengan hatiku bersama dengannya, membuatnya bangkit sudah cukup bagiku. Saya rela mati demi dia. Jangan bilang kamu punya jantung lain yang tersedia di sini selain jantungku. Yang saya minta hanyalah agar dia dibangkitkan. Yilai Kesi terdiam, matanya menunjukkan perjuangan, tetapi saat ini, Cair, yang perhatiannya terfokus pada Long Hao Shen, tidak menyadarinya. Kalau saja gadis yang kutemui saat itu sepertimu, mungkin semua itu tidak akan terjadi. Mungkin saya hanya akan mengikutinya dalam kematian. Bahkan jika semuanya berakhir dengan kematian, setidaknya itu akan menjadi akhir yang bahagia. Kata-kata yang digumamkan Yilai Kesi membangunkan Cair, dengan permulaan. Mengangkat kepalanya, dia bersikeras, tolong gunakan jantungku. Yilai Kesi tiba-tiba menyela, nak, jangan terburu-buru. Bagaimana, mari kita bertaruh. Jika kamu menang, saya akan membantu kamu untuk membangkitkannya, tetapi jika kamu kalah, menyerah saja padanya, dan konsentrasikan semua pikiran dan upaya kamu dalam mewarisi kekuatan saya. Meskipun saya tidak menyukai atribut kematian, saya menyukai karakter kamu. Saya tidak mengambil taruhan. Cair menggelengkan kepalanya dengan kuat, tidak mungkin aku bisa bertaruh dengannya sebagai taruhannya, karena aku tidak bisa kalah. Yilai Kesi menjawab dengan dingin, kalau begitu itu tidak bisa membantu untukmu. Saat ini, dia benar-benar memiliki cara yang mengesankan dari pengendali mayat suci Yilai Kesi. Dalam lambaian tangannya, Cair merasa sangat tegang di sekujur tubuhnya, sudah di luar kendali seluruh tubuhnya, dan bahkan sabit Dewa Kematian di tangannya ditekan, kembali ke tubuhnya sendiri. Ditarik oleh cahaya keemasan, dia ditarik ke sisi Yilai Kesi. Segera, sekelilingnya berputar-putar, dan semuanya berubah secara ajaib, berubah menjadi ilusi. Cair menemukan dengan pingsan bahwa dia tidak hanya tidak dapat bergerak, tetapi juga tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun, dan tidak dapat mengerahkan sedikit pun energi spiritual. Tampaknya jiwanya membeku. Aku akan menghidupkannya sementara, kita lihat reaksinya saat dia tahu kalau dia dihidupkan dengan jantungmu. Yilai Kesi tetap mengapung di sisinya, menyebarkan lapisan demi lapisan cahaya terang. Di sisi Long Hao Shen muncul Cair lain, dengan lubang di dadanya dan kehilangan jantungnya. Segera, tangan kanannya mengarahkan telunjuknya ke tubuh Long Hao Shen dengan satu sentuhan. Kemudian luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Di tengah fluktuasi cahaya keemasan yang intens, armor yayasan emas padanya telah dihapus, dan di bawah pengawasan emosional Cair, kulit pucat Long Hao Shen berangsur-angsur kembali berwarna. Semua itu benar-benar terlalu ajaib.
Yi Lai Kexi hanya perlu mengangkat tangannya untuk menghidupkan kembali Long Hao Shen. Suara Yi Lai Kexi bergema di benak Chai saya telah mensimulasikan sementara situasi di mana dia akan dihidupkan kembali. Sekarang tebak, apa reaksinya ketika dia mengetahui bahwa jantungmu digunakan untuk membangkitkannya? Perasaan kegembiraan asli Chai berubah seketika. Dia berjuang sebanyak mungkin melawan ikatan Yi Lai Kexi, tetapi bagaimana bisa begitu mudah untuk melawan di depan pria yang sebelumnya dikenal sebagai bencana umat manusia yang secara sempit menyebabkan umat manusia punah. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali melihat tanpa daya pada saat kebangkitan itu, pada Long Hao Shen di tengah gemetar. Jadi dingin. Long Hao Shen merasa seolah-olah dia basah kuyup di kolam es, menggigil kedinginan. Keheningan yang mematikan di otaknya berangsur-angsur naik dan turun, dan dia merasa kedinginan berturut-turut, dan terbangun oleh hawa dingin. Hamparan emas muncul di hadapannya, karena esensi cahaya yang intens menyebabkan rasa dingin yang dirasakan oleh tubuhnya menurun tajam. Dia mana ini, apakah aku sudah mati? Long Hao Shen tampak bingung seketika tersadar. Tanpa sadar, Long Hao Shen meletakkan tangannya di dadanya sendiri, menemukan dengan menakjubkan bahwa lubang di dadanya telah menghilang, dan bahwa dia merasakan detak jantung yang tidak jelas, dan memiliki sensasi darah mengalir melalui tubuhnya. Hanya saja, kultivasinya yang kuat dilenyapkan sepenuhnya, dan gelombang kelemahan samar menyerang otaknya lagi dan lagi. "Apakah kamu sudah bangun?" Sebuah suara tua menarik perhatian Long Hao Shen, yang segera menyadari peti mati besar dan jiwa mengambang di langit. "Benarkah? Dan tempat apa ini?" Long Hao Shen bertanya secara refleks. Saat ini, dia masih merasa pusing, tetapi sensasi sedingin es di sekujur tubuhnya mereda secara bertahap, dan esensi cahaya tebal di udara membantunya merasa lebih baik. Energi spiritual di tubuhnya juga tampaknya perlahan pulih berkat menyerap esensi cahaya, dan akhirnya terasa jauh lebih hangat. "Ini adalah lantai 7 menara keabadian. Dan saya percaya bahwa kamu harus tahu siapa saya benar." Yi Lai Kexi bertanya dengan suara lemah. Long Hao Shen menjadi sangat khawatir, dan segera sadar, "Apa? Ini adalah lantai 7 menara keabadian. Tapi kemudian, bagaimana saya bisa sampai di sini?" Yi Lai Kexi menunjuk ke sampingnya, dan menjawab dengan tenang, "Dialah yang membawamu ke sini." Long Hao Shen mengikuti jarinya, dan segera menjadi stagnan, matanya menatap dengan bingung. Dia tiba-tiba mendapati dirinya tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun, seolah-olah tubuhnya terkunci, tetap tidak bergerak. Itu adalah Chai seorang Chai dengan lubang di dadanya dan yang darahnya mengalir ke seluruh tanah. Setelah kehilangan semua vitalitas, Chai tampak sepucat selembar kertas. Chai bagaimana Chai kenapa dia? Long Hao Shen tetap kaku selama beberapa detik, sama sekali tidak bergerak. Suara Yi Lai Kexi bergema di telinganya, "Dia telah membawa liontin melodi abadi yang telah kuberikan padamu, dan telah memikul mayatmu, melewati tantangan di menara keabadian satu demi satu. Dia berkata bahwa kamu adalah penerus saya, dan bahwa dia ingin menghidupkan kamu kembali. Kamu harus tahu dengan jelas bagaimana kamu mati. Setelah kehilangan jantungmu, bahkan sihir tidak dapat membangkitkan kamu tanpa jantung yang hidup dan segar. Jadi dia menawarkan hatinya sendiri kepadamu." "Tidak." Long Hao Shen menghadap ke langit, dan berlutut ke tanah, melemparkan dirinya ke arah Chai dan dengan erat mencengkeram sosoknya yang ketat, air matanya jatuh tak terkendali. Mayat Chai benar-benar dingin. Long Hao Shen merasa seolah-olah darah yang mengalir di tubuhnya membeku saat ini. "Bagaimana kamu bisa sebodoh ini? Bagaimana kamu bisa begitu bodoh Chai Jangan katakan padaku bahwa kamu percaya bahwa aku bisa terus hidup sendiri tanpa kamu di sisiku." Tiba-tiba berbalik, Long Hao Shen memandang Yi Lai Kexi, "Penatua, tolong kembalikan hatinya padanya. Kamu harus punya cara untuk melakukannya dengan benar. Tolong hidupkan dia kembali." Yi Lai Kexi dengan dingin menjawab, "Apakah kamu menganggap ini untuk permainan? Apakah kamu berpikir bahwa transplantasi jantung dapat didaur ulang berulang kali? Selain itu,
Bahkan jika aku bisa melakukan itu, kamu akan kembali mati tanpa jantung. Pada titik ini, suaranya tiba-tiba menghangat, dia sudah mati, setelah menawarkan jantungnya untuk membangkitkanmu, dan berharap jantungmu dijadikan satu denganmu, dengan cara ini kamu tidak akan pernah terpisah. Jangan bilang kamu tidak mengerti rasa sakitnya. Kamu adalah murid pilihan saya, yang datang ke sini untuk mewarisi kekuatan saya. Ada lebih banyak ikan di laut. Dengan bakatmu, kamu pasti akan bisa menemukan gadis yang lebih baik darinya. Dan terlebih lagi, seseorang hanya bisa membalas dendam dengan tetap hidup. Jika kamu tidak mati, dia tidak akan mati demi menghidupkan kamu kembali. Kamu harus pergi mencari pelakunya dari kematianmu, daripada berduka dalam kesedihan seperti pecundang. Berdirilah, dan terimalah warisanku, pengendali mayat suci Yi Lai Kexi. Pada saat kamu pergi dari sini, kamu akan menjadi manusia terkuat di dunia. Pada saat itu, semuanya akan sampai pada genggaman kamu. Kamu akan bisa mendapatkan gadis sebanyak yang kamu mau, dan bahkan menggunakan tubuh targetmu untuk memberi penghormatan padanya. Long Hao Shen memegang tubuh Chai Er, lalu berbalik ke arah Yi Lai Kexi dengan tatapan acuh tak acuh, seolah diyakinkan oleh kata-kata Yi Lai Kexi. Keadaan histeria sebelumnya menghilang sekaligus, memasuki keadaan pikiran yang tenang. Memegang mayat Chai Er, dia perlahan berdiri, dan bergumam dengan tak tertahankan, jika hanya satu dari kita yang bisa hidup, itu hal yang baik bahwa dia mati lebih dulu. Mata Yi Lai Kexi terdilusi karena terkejut, berbalik ke arah Chai Er, asli yang berdiri di sisinya. Long Hao Shen tidak dapat melihatnya, tetapi Yi Lai Kexi bisa. Suaranya yang sedingin es bergema di benak Chai Er, lihat, itu pria yang kamu rela mengorbankan hidupmu. Tetapi untuk kekecewaan Yi Lai Kexi, Chai Er, tampaknya hanya merasakan kesedihan di samping perasaan cinta yang mendalam, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata tak berperasaan Long Hao Shen sama sekali. Apakah kamu tidak mengerti? Yi Lai Kexi menanyai Chai Er, dengan sedikit kemarahan. Chai Er, dengan ringan menggelengkan kepalanya seolah-olah dia tidak melihatnya, aku mengerti betul. Kaulah yang tidak mengerti, karena kamu sama sekali tidak memahaminya. Yi Lai Kexi mendengus dingin, aku tidak mengerti dia. Dia berbalik ke arah Long Hao Shen yang apatis, dan menyatakan, kamu benar. Dia mati untuk kesuksesanmu. Apakah kamu siap untuk mewarisi kekuatanku? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dengan ringan, mewarisi kekuatanmu. Apa gunanya bagi saya? Kamu hanyalah seorang pembantai, seorang pria yang jelas-jelas adalah putra cahaya, dan seharusnya membawa cahaya bagi umat manusia, namun memilih untuk menyebabkan pembantaian gelap. Aku tidak perlu mewarisi kekuatan kotormu. Hidup terus bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Jika Chai Er dan aku bisa menua bersama, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengikutinya dalam kematian. Dengan cara ini, dia bisa membuatku menemaninya dalam kematian, dan membuatku di sisinya dalam kematian. Tapi peristiwa aku sekarat di hadapannya, hanya bisa membuat sisa hidupnya kesepian dan tidak ada yang lain. Bagaimana dengan kekuatan? Bagaimana dengan balas dendam? Tidak ada yang penting di mata saya. Mungkin aku memiliki lebih banyak tanggung jawab, tapi bagaimana aku bisa membiarkan Chai Er terus menungguku? Pada titik ini, matanya beralih kembali ke lengan kirinya. Maaf aku telah mengecewakanmu, perisai siput ilahi matahari dan bulan. Saya tidak dapat membawa cahaya bagi umat manusia pada akhirnya, bahkan jika saya adalah putra cahaya, dan bahkan jika saya telah membuat tekad untuk tidak pernah membiarkan diri saya ternoda. Meski begitu, saya memiliki kelemahan yang tidak pernah bisa saya perbaiki. Tolong biarkan saya menjadi nakal sekali, biarkan saya menjadi egois sekali. Chai Er, aku agak terlambat, tapi biarkan aku mati bergabung denganmu. Menarik Chai Er ke arahnya dengan tangan kirinya, dia menundukkan kepalanya, dan menawarkan ciuman yang dalam ke bibirnya sambil mengangkat tangan kanannya, dan memadatkan sedikit energi spiritual yang baru saja dia pulihkan ke telapak tangannya, tiba-tiba mengarahkannya ke atas kepalanya. Kamu tidak diizinkan mati. Yi Lai Kexi berteriak tidak damai.
Terwujudnya jiwanya langsung muncul di depan Long Hao Shen dan meraih tangannya. Long Hao Shen mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menghentikan saya? Untuk siapa yang tahu alasan mana, kekuatan jiwa Yi Lai Kexi yang kuat hanya terasa dingin pada tatapan dingin Long Hao Shen, secara tak terduga menyebabkan dia bahkan tidak bisa membalas. Pergi! Long Hao Shen berteriak dengan marah, berjuang keras. Yi Lai Kexi meraih lengannya dengan penuh semangat, jangan bilang bahwa tidak ada lagi yang enggan kamu tinggalkan di dunia ini. Apakah benar-benar layak untuk mati hanya karena cinta romantis? Long Hao Shen tersenyum jijik, aku tidak peduli. Kau bahkan tidak mengerti apa itu cinta. Kau tidak punya hak untuk menghentikanku untuk bunuh diri, tanpa cair aku sudah mati, untuk apa aku hidup di dunia ini lagi? Dunia ini sudah tidak berwarna di mataku, jangan hentikan aku dalam pencarianku untuk menemui cair di alam lain. Apakah kamu berpikir bahwa kamu memegang tangan saya akan menghentikan saya dari menyebabkan diri saya mati? Petik 2. Mengatakan itu, mata Long Hao Shen tiba-tiba menyala, dan samar-samar orang bisa melihat nyala api emas langsung menyala. Hentikan, apa kau sudah gila? Yi Lai Kexi berteriak keras, mengarahkan jarinya ke ruang di antara alis Long Hao Shen. Dipukul oleh jari ini, Long Hao Shen menghantam lantai 7 dengan keras menara keabadian. Jika reaksi Yi Lai Kexi hanya sedikit terlambat, Long Hao Shen akan tersulut, dan pada saat itu, apalagi pengendali mayat, bahkan dewa tidak akan dapat menghidupkannya kembali. Memantul kembali ke dinding, Long Hao Shen karena masih memeluk cair dengan erat, lengan kanannya berputar sekali lagi, dan bertujuan untuk meledakkan kepalanya sendiri tanpa ragu-ragu. Gila! Yi Lai Kexi melihat di mata Long Hao Shen tatapan apatis yang belum pernah ada sebelumnya. Kesedihan terburuk tidak seburuk hati yang tidak peduli, mungkin inilah makna sebenarnya di balik penampilannya. Dia masih hidup. Kata-kata sederhana ini lebih efektif daripada upaya apapun untuk menghentikannya. Tangan kanan Long Hao Shen berhenti di atas kepalanya, menunduk untuk melihat cair, tetapi dia masih tidak melihat satupun kehidupan dalam dirinya. Tetapi tepat pada saat ini, panggilan sedih datang ke telinganya, Hao Shen. Dalam pelukan Hao Shen, cair menghilang ke beberapa titik cahaya, dan di samping Yi Lai Kexi, cair tampak hidup dan sehat, bergegas ke pelukannya, menangis dengan keras. Tubuh cair hangat, air matanya langsung merembes dengan cepat ke kerah Long Hao Shen. Lengannya benar-benar kuat, memeluknya erat-erat. Cair, 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 cair. Long Hao Shen memanggil namanya tanpa jeda. Dia ingin menangis, untuk mengeluarkan setiap air mata di matanta, baru saja mendapatkan kembali hal yang paling berharga dalam hidupnya, dia kembali ke keadaan gembira saat jiwanya akhirnya melihat cahaya dari keadaan keheningan yang mematikan. Memeluknya erat-erat, dagunya bergetar dan panggilannya menjadi semakin tersedak. Melihat pasangan yang berpelukan, pengendali mayat suci, Yi Lai Kexi menyatakan dengan susah payah, kalian berdua telah menang taruhannya. Apakah ini yang namanya cinta sejati? Apakah ini yang namanya cinta sejati? Apakah ini